Halo semua, perkenalkan saya Natasha Rosiani Besi dengan NPM 230450170. Dan di sini saya akan mempresentasikan dari tugas saya dengan judul pengembangan ekoturism berkelanjutan di Indonesia. Nah, di sini pariwisata alam di Indonesia itu seperti Pantai Sadranan, Yogyakarta, itu memiliki potensi besar berkat keindahan pantai dan budaya lokal. Namun, ada beberapa tantangan infrastruktur dan degradasi lingkungan menghambat pertumbuhan pantai itu. Nah, akhirnya ekosistem ini muncul sebagai solusi untuk menyeimbangkan kunjungan wisatawan dengan konservasi. Saat ini sektor ini menyumbang 5% PDB nasional dengan proyeksi pertumbuhan 10% per tahun. Lalu, konsep ekoturism didefinisikan sebagai wisata berbasis alam yang bertanggung jawab, melibatkan edukasi pengunjung tentang lingkungan sambil mendukung komunitas lokal melalui pendapatan langsung. Prinsip prinsip utamanya mencakup minim dampak ekologis, pemberdayaan masyarakat, dan promosi budaya autentik. Seperti apa? Seperti tari tradisional. Contoh suksesnya yaitu desa wisata di Bali yang meningkatkan pendapatan warga 30%. Ada juga manfaat ekonomi dan sosialnya. Ekonomi itu seperti meningkatkan pendapatan UMKM lokal hingga 40% melalui homestay dan kerajinan tangan. Nah, kalau sosial, pelatihan keterampilan bagi pemuda desa dan mengurangi urbanisasi. Dan berikutnya kalau untuk lingkungan yaitu program reboisasi pantai mengurangi erosi 25%. Berikutnya ada tantangan pengembangan. Nah, infrastruktur jalan dan sanitasi masih minim di 60% destinasi ekoturism Indonesia. Nah, tetapi overtourism menyebabkan sampah meningkat 20% di pantai ini. Kurangnya regulasi pemerintah menghambat investasi berkelanjutan. Solusinya apa? Solusinya kita kolaborasi swasta, pemerintah, dan masyarakat untuk mengembangkan pantai ini. Nah, berikutnya yaitu strategi pengembangan. Ada beberapa strategi pengembangan, yaitu yang pertama, kita membangun fasilitas ramah lingkungan seperti toilet. Terus kita mempromosi digital via Instagram untuk wisatawan milenial. Terus kita juga melatih guide lokal tentang safety dan storytelling budaya. Dan berikutnya monitoring carrying capacity untuk batasi pengunjung harian. Nah, strategi ini praktis untuk diterapkan di proyek seperti Pantai Sadranan dengan timeline bisa 1-3 tahun untuk hasil yang optimal. Integrasikan peta lokasi untuk ilustrasi. Di dalam studi kasus ini, Pantai Sadranan ini dari 10.000 pengunjung per tahun menjadi 50.000. Nah, ini sudah sangat over tourism ya, teman-teman. Setelah atraksi tambahan seperti trekking mangrove dengan pendapatan masyarakat naik 35%. Dari sini kita dapat belajar bahwa partisipasi dalam komunitas itu adalah kunci kesuksesan. Berikutnya untuk kesimpulannya, dari pengembangan ekoturism berkelanjutan di Indonesia menunjukkan bahwa sektor ini bukan hanya potensi ekonomi besar, tetapi juga instrumen vital untuk pelestarian alam dan pemberdayaan masyarakat lokal. Sebagaimana terlihat pada kasus Pantai Sadranan yang berhasil meningkatkan kunjungan wisata hingga 5 kali lipat sambil menjaga keseimbangan lingkungan. Pendekatan triple bottom line, people, planet, profit telah terbukti efektif dalam mengintegrasikan manfaat ekonomi seperti pendapatan UMKM yang naik 35-40%, aspek sosial melalui pelatihan pemuda desa yang mengurangi migrasi ke kota, serta konservasi lingkungan via program reboisasi yang menekan erosi pantai hingga 25%. Secara keseluruhan juga, ekoturism telah berkontribusi 5% terhadap PDB nasional dengan proyeksi pertumbuhan 10% tahunan, membuktikan bahwa wisata berbasis alam dapat menjadi pilar pembangunan inklusif. Jika tantangan seperti infrastruktur minim dan overtourism diatasi melalui
kolaborasi multi-stakeholder. Lalu saran pengembangannya yaitu pemerintah daerah disarankan mengalokasikan minimal 10% anggaran pariwisata untuk infrastruktur hijau seperti jalan ramah lingkungan, toilet, dan pusat informasi digital di destinasi prioritas seperti Pantai Sadranan dengan timeline implementasi 1-3 tahun untuk hasil yang optimal dan cepat. Nah, dan juga pelaku UMKM lokal perlu dilatih secara insentif tentang digital marketing melalui via Instagram, Facebook, dan sosmed lainnya untuk menjangkau wisatawan milenial, termasuk pembuatan konten storytelling budaya seperti tari topeng guna meningkatkan booking homestay hingga 50%. Selain itu, kita juga menerapkan sistem monitoring carrying capacity harian dengan aplikasi mobile untuk batasi pengunjung, hindari degradasi alam, dan libatkan komunitas dalam pengambilan keputusan melalui forum rutin bulanan agar partisipasi mencapai 80% warga. Akhirnya kolaborasi dengan universitas untuk riset berkelanjutan dan sertifikat ekolabel internasional akan memperkuat daya saing global, menargetkan peningkatan wisatawan mancanegara 20% pada tahun-tahun berikutnya. Baik, sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.